Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 71 sesi Rabu 2 akan menyampaikan PPT kami dengan judul Optimasi Pemilihan Distribusi, Persediaan, dan juga Keuntungan Produk pada Apotek K24 Rungkut menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fisisela Hari Murtisisularini dengan NPM 24032011102222 dari sesi Rabu 2. Dan saya Neila Balkis Elfatin dengan NPM 240320101064. Kami Kami membahas beberapa pembahasan dari bab 1 pendahuluan. Pertama ini adalah latar belakang, di mana penelitian ini membahas penerapan optimasi industri pada proses distribusi, pengendalian persediaan, dan pengalokasian produk farmasi di PT Parus Indonesia dan Apotek K24 Rungkut. Permasalahan yang dihadapi perusahaan meliputi penentuan kombinasi produk yang optimal agar kapasitas armada dapat dimanfaatkan secara maksimal, penentuan jalur distribusi paling efisien untuk minimalkan jarak tempuh dan biaya pengiriman, serta pengendalian persediaan akibat fluktuasi permintaan produk yang dapat menyebabkan kelebihan maupun kekurangan stok. Selain itu, keterbatasan kapasitas armada, ruang penyimpanan, dan modal perusahaan juga menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan operasional. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya distribusi, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, serta risiko keterlambatan pengiriman produk, sehingga diperlukan pendekatan optimasi yang mampu membantu perusahaan memperoleh keputusan terbaik secara efektif dan sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4, yaitu ada metode dynamic programming menggunakan software WinTSB untuk menentukan kombinasi produk optimal. Lalu ada metode short test route menggunakan software POMQM untuk menentukan jalur distribusi minimum. Lalu ada metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review menggunakan software POMQM dan Microsoft Excel untuk pengendalian persediaan, serta Branch and Bound atau Integer Programming menggunakan software Tora dan Microsoft Excel untuk menentukan solusi keuntungan maksimum berdasarkan berbagai kendala perusahaan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya solusi optimal dalam distribusi persediaan dan pengalokasian produk, sehingga perusahaan mampu meningkatkan efisien operasional, meminimalkan biaya distribusi persediaan, meningkatkan keuntungan, serta mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada 4 poin rumusan masalah, di mana poin pertama itu bagaimana menentukan kombinasi produk dan kapasitas pengiriman yang optimal dari PT Pars Indonesia menuju Apotek K24 Rungkut untuk memaksimalkan keuntungan menggunakan metode dynamic programming. Kedua, bagaimana menentukan rute distribusi paling efisien dari PT Pars Indonesia menuju Apotek K24 Rungkut berdasarkan jarak distribusi menggunakan metode short route. Ketiga, bagaimana menentukan kebijakan pengendalian persediaan produk di Apotek K24 Rungkut agar biaya persediaan dapat diminimalkan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review. Dan keempat, bagaimana menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum dengan mempertimbangkan keterbatasan perusahaan menggunakan metode integer programming dengan branch and bound. Lalu tujuan juga terdapat 4 poin, yaitu poin pertama, menentukan kombinasi produk dan kapasitas pengiriman yang optimal dari PT Pars Indonesia menuju Apotek 24 Rungkut menggunakan metode dynamic programming. Kedua, menentukan rute distribusi paling efisien dari PT Pars Indonesia menuju Apotek 24 Rungkut menggunakan metode short test route. Ketiga, menentukan kebijakan pengendalian persediaan produk di Apotek K24 Rungkut agar biaya persediaan dapat diminimalkan menggunakan metode EOQ dan Continuous Review. Keempat, menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum dan mempertimbangkan keterbatasan perusahaan menggunakan metode integer programming dengan branch and bound. Lalu, untuk manfaatnya yang pertama, membantu PT Pars Indonesia dalam menentukan kombinasi pengiriman produk yang optimal agar kapasitas armada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, menentukan perusahaan menentukan rute distribusi paling efisien sehingga proses pengiriman produk menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, membantu Apotek K24 Rungkut dalam mengendalikan persediaan produk agar biaya penyimpanan dan biaya pemesanan dapat diminimalkan. Keempat, membantu perusahaan menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perusahaan. Lalu untuk batasan masalah, yang pertama, penelitian yang dilakukan pada proses distribusi produk PT Pars Indonesia menuju Apotek K24 Rungkut. Kedua, penelitian hanya sebatas pada beberapa produk farmasi yang dijadikan sampel penelitian selama periode pengamatan. Ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian meliputi dynamic programming, shortest route, economic order quantity, continuous review, serta integer programming dengan branch and bound. Keempat, data yang digunakan dalam penelitian hanya sebatas data permintaan produk, biaya distribusi, biaya persediaan, kapasitas armada, jarak distribusi, dan keuntungan produk selama periode penelitian. Untuk asumsinya yang pertama, kondisi distribusi produk
dari PT Pers Indonesia menuju Apoteka 24 Rungkut diasumsikan berjalan normal tanpa adanya gangguan pengiriman maupun keterlambatan distribusi. Dua, data permintaan produk selama periode penelitian diasumsikan bersifat konstan dan sesuai dengan data yang diperoleh dari perusahaan. Ketiga, bagaimana harga produk, biaya distribusi, biaya persediaan, dan kapasitas armada diasumsikan tidak mengalami perubahan selama periode penelitian. Keempat, seluruh metode optimasi yang digunakan dapat diasumsikan mampu diterapkan sesuai kondisi operasional perusahaan. Data yang digunakan dianggap valid serta sesuai keadaan sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pusaka, di mana untuk 2.1 yaitu optimasi. Optimasi merupakan proses menentukan solusi terbaik untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Optimasi banyak digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan juga waktu. Salah satu metode yang sering digunakan adalah pemrograman linear untuk menentukan solusi optimal secara sistematis. Yang kedua ada dynamic programming, di mana dynamic programming merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah bertahap dengan membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang saling berkaitan. Setiap tahap dianalisis untuk memperoleh solusi optimal sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik secara keseluruhan. Metode ini efektif digunakan pada permasalahan penjadwalan, alokasi sumber daya, dan juga pengendalian persediaan. Yang ketiga ada analisis rute jaringan, di mana analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan hubungan antar titik dalam satu sistem distribusi atau transportasi secara optimal. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah short route untuk menentukan jalur dengan jarak, waktu, atau biaya minimum. Metode ini membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan juga menekan biaya operasi perusahaan. Yang keempat ada Economic Order Quantity atau EOQ, yang merupakan metode pengambilan persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Metode ini membantu menyeimbangkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan sehingga persediaan dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Yang kelima ada integer programming, di mana integer programming merupakan pengembangan program linear yang menggunakan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat. Metode ini digunakan pada permasalahan optimasi yang tidak memungkinkan hasil berbentuk pecahan seperti jumlah produk, tenaga kerja, atau unit barang. Integer programming banyak diterapkan pada perencanaan produksi, distribusi, dan juga alokasi sumber daya. Yang keenam ada WinQSB, yang merupakan software riset operasi berbasis Windows yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan optimasi secara sistematis. Software ini menyediakan berbagai modul seperti network modeling dan juga inventory teori yang membantu analisis distribusi, shortest route, dan pengendalian persediaan. Yang ketujuh ada Microsoft Excel, yang merupakan software spreadsheet yang digunakan untuk mengolah, menghitung, dan juga menganalisis data secara sistematis. Excel banyak digunakan dalam pengolahan data penelitian karena memiliki fitur perhitungan, tabel, grafik, dan juga formula yang mendukung proses analisis secara efektif. Yang kedelapan ada Tora, di mana Tora merupakan software optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear dan juga integer programming. Software ini membantu proses analisis menjadi lebih cepat, sistematis, dan juga akurat dalam pengambilan keputusan optimasi. Yang terakhir yaitu POMQM, yang merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi dan juga pengambilan keputusan kuantitatif seperti program linear, persediaan, dan juga distribusi. Software ini memudahkan pengguna dalam membentuk solusi optimal secara cepat dan terstruktur. Yang ketiga ada metodologi. Yang pertama itu waktu dan tempat pelaksanaan, di mana penelitian ini dilakukan pada Apoteka 24 Rungkut Madya, Surabaya pada Minggu 10 Mei 2026 dari pukul 11 sampai dengan 12 siang. Permasalahan diamati meliputi distribusi dan juga persediaan produk yang belum optimal sehingga meningkatkan biaya operasional. Penelitian ini menggunakan metode dynamic programming menggunakan software WinQSB, short route dengan software POMQM, EOQ, dan continuous review menggunakan software POMQM, WinQSB, dan juga Excel, serta Branch and Bound menggunakan software Tora dan juga Excel. Hasil yang diharapkan adalah solusi optimal agar distribusi dan persediaan produk lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, di mana ini adalah penataan 10 jenis produk yang ada di Apoteka 24 Rungkut, yaitu ada Polisilen, Praxion, Proris, Sitoria, Misrolak, Albusmin, Nuriskin, Ozen, Nebacetin, dan juga Rexov, dengan kapasitas maksimum sebesar 55 kilo. Nah, di sini merupakan gambar dari data rute perjalanan distribusi, ada 11 rute. Lalu di sini merupakan data permintaan produk. Di sini ada 10 produknya, ada 3 produk yang paling terbanyak, yaitu ada Praxion, Staria, dan juga Albusmin, di mana ini merupakan data dari dalam jangka 1 tahun, dari Januari sampai dengan Desember.
Selanjutnya, ini merupakan data keterbatasan pada perusahaan. Ada pada produk Praksion itu modalnya 25.360, lalu Sitoria 47.500, Albusmis 58.250 perak. Dengan etalase atau sebagai fungsi keduanya itu pada Praksian 40, Sitoria 25, Albusmin 50. Dan untuk laba atau unitnya pada Praksian itu 6.340 perak, Storia 9.500, dan Autusmin 14.560 dengan kapasitas maksimum 80.000 dan juga 200. Dengan fungsi tujuannya itu memaksimumkan dengan Z sama dengan 6.340 X1 ditambah 9.500 X2 ditambah 14.560 X3 dengan fungsi batasannya yaitu 25.360 X1 ditambah 47.500 X2 ditambah 58.240 X3 kurang lebih sama dengan 80.000, dan fungsi batasan yang kedua yaitu 40x1 ditambah 25x2 ditambah 50x3 kurang lebih sama dengan 200. Selanjutnya ini merupakan flowchart dari mulai hingga selesai. Oke, sekarang kita akan running pada software WinUSB dengan metode dynamic programming. Jadi yang pertama kita klik dulu. Nah, kita pilih file, kita klik new problem, kita pilih knapsack problem. Untuk problem title-nya itu kita pilih dynamic DP 071. Lalu number of item ini kita pilih 10, klik 10. Kenapa? Karena kita ada 10 produk. Nah, sudah. Untuk item identification ini kita ganti namanya, yaitu uh, policy line, line, Baksion, terus Floris, Sintalia, Miss Fala, Muslim, Noriskin, President, ini bahasa. Untuk unit available ini kita masukkan unit yang kita Kualitasnya itu 55 kilo. Setelah untuk unit capacity rate ini kita 1,5 hingga 4, 1, 2,5, 1,5, 8, 12, 18, 15. Nah, untuk return function ini kita masukkan harganya. Jadi untuk harganya itu pada polisi lain 288 oh, di- untuk yang opsian itu 76 mau 800 opsian. Untuk florisnya itu 933 mana floris. Untuk sekaliannya itu 47.000 ini, ya, 47.500. Untuk sitorianya kita masukkan 47.500 Sitoria. Sedangkan untuk Miss kelasnya 424 kan. Terus untuk albusminnya 8736. Oh, albusmin nariskinnya 9.072 nomor. Oh, Rizky. Dan
Setelah itu kita pilih solve, analyze, pilih solve problem. Nah, ini sudah kita temukan hasilnya. Nah, di sini untuk decision quantity ini merupakan berapa sih yang kita beli, sejumlah unitnya. Lalu untuk total item return value ini, berapa yang harus kita bayarkan. Sedangkan capacity left ini merupakan sisa ketika kita membeli sebanyak yang ada di decision quantity. Nah, apabila ini kita belinya nol, maka total item rate-nya juga nol. Nah, karena kita beli 9, maka di sini terdapat 6.847.200 perak seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan merunning metode shortest route menggunakan software POM-QM, di mana ini software POM-QM-nya sudah terbuka. Lalu kita klik networks, lalu ke shortest route. Lalu di sini title-nya bisa kita tulis shortest route to bus ke 71. Lalu number of branch-nya karena di sini menggunakan 11 node dan terdapat 24 jalur, jadi kita tulis number of branch-nya 24. Lalu untuk row names kita pilih yang ABC yang kapital. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa isi start node-nya, di mana di sini tuh satu, kedua yaitu 32, lalu satu ketiga yaitu 55, terus satu empat itu 70, satu lima itu 223, terus 26 itu 423, 27 531, 28 623, lalu 36 itu 400, 37 500, 38 600, lalu 46 383, 47 483. Ini salah, kita ganti klik OK aja, lalu kita klik lagi 483, lalu 48 itu 583, lalu 56 itu 228, terus 57 itu 328, lalu 58 itu 428, lalu 6 9 itu 308, 6 10 itu 351, 7 9 itu 217, 7 10 itu 268, 8 9 122, 8 10 165, 9 11 65, 10 11 15. Nah, setelah dimasukin, jangan lupa ini originnya kita klik 1, lalu destination-nya 11. Kenapa? Karena start node yang pertama itu 1 dan end node yang terakhir itu 11. Lalu kita klik solve. Nah, di sini ada dua output, tapi ada minimum distance matrix sama result. Nah, kita fokus ke network result-nya. Di mana untuk network result-nya, di sini terlihat total distance sebesar 817 dengan jalur DNRX, di mana start node 1 ke 5 dengan distance 223, 5 ke 6 dengan distance 228, 6 ke 10 dengan distance 351, dan 10 11 dengan distance 15 menghasilkan cumulative distance sebesar 517. Oke, selanjutnya di sini saya akan running menggunakan software Excel di sini untuk em, melakukan perhitungan atau analisis pada EOQ. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan dulu tabelnya. Nah, di sini kita pilih dulu ada tiga produk yang sudah kita tentukan, di mana tiga produk ini adalah produk yang paling positif. Oke, jadi di sini kita akan melakukan running software Excel untuk menghitung EOQ atau menentukan EOQ. Nah, di sini untuk yang pertama kita untuk produk fraksionnya terlebih dahulu. Kita di sini masukkan berapa aja sih em, kebutuhan produk fraksion setiap tahunnya. Dimulai dari bulan pertama itu Januari. Kita
Nah, setelah kita masukkan, di sini terdapat totalnya, kita dapatkan 260 strip. Lalu untuk di sini untuk permintaan tahunannya, kita masukkan totalnya itu. Untuk hasil operasi per tahun ini itu kita masukkan jumlah harinya dalam satu tahun, yaitu ada 365 hari. Nah, untuk rata-rata permintaan bulanan ini, nah untuk rata-rata permintaan bulanan ini, kita gunakan rumus dari eh, permintaan tahunan dibagi dengan jumlah per tahun. Oh, enggak. Oh, enggak. Jadi untuk rata-rata permintaan bulanan kita peroleh menggunakan rumus dari permintaan tahunan dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena 12 merupakan jumlah bulan dalam satu tahun. Lalu di sini untuk harga stripnya kita masukkan 25.360. Lalu untuk biaya pesanan per ordernya itu 25.000. Lalu di sini kita masukkan 97. Lalu di sini merupakan nilai yang kita peroleh melalui melihat dari tabel Z. Nah, tabel Z yang kita dapatkan nilainya itu 1,88. Selanjutnya di sini biaya simpannya itu 200, terus lead time-nya itu 13. Untuk rata-rata lead time ini kita gunakan rumus dari lead time-nya sendiri dibagi dengan em, operasi dari nya. Di sini. Nah, di sini untuk perhitungan EOQ itu, di sini saya sudah menggunakan rumus dari Excel-nya sebelumnya. Jadi ini tinggal langsung masukin aja. Nah, untuk D-nya sendiri merupakan jumlah kebutuhan bahan baku per tahun, sedangkan untuk S-nya ini merupakan biaya pemesanan sekali pesan, lalu untuk H ini merupakan biaya penyimpanan per unit. Nah, untuk EOQ ini kita dapat dari rumus ini. Akar 2 dikali dengan D dikali S per H. Sehingga kita dapatkan 270 itu. Lalu untuk OC ini kita dapatkan dari rumus D atau jumlah kebutuhan bahan baku per tahun dibagi dengan EOQ dikali dengan eh, biaya pemesanan sekali pesan. Lalu untuk HC di sini kita menggunakan rumus EOQ dibagi dengan 2 dikali biaya penyimpanan per unit. Nah, untuk TAC kita gunakan rumus OC ditambah HC sehingga diperoleh 53.852 ribu. Sedangkan untuk total biaya ini kita tinggal menjumlahkan dari TMC sampai TAC. Begitupun dengan Sitoria, di mana kita harus mendata dulu berapa sih kebutuhan produk Sitorianya, terus kita cari totalnya dengan menjumlahkan semuanya dari Januari sampai dengan Desember. Lalu kita input data, kita cari semuanya permintaan tahunannya didapat 260, hasil operasinya yang 3650, 365. Untuk rata-rata permintaannya 21,67, lalu untuk harga per stripnya kita peroleh 47.500, untuk biaya pemesanannya 25.000, untuk servis levelnya kita pakai 0,97. Lalu untuk nilai Z kita gunakan 1,88. Lalu untuk biaya simpan 200, lead time 3, dan untuk rata-rata lead time-nya 0,0082. Sehingga di sini kita memperoleh EOQ-nya itu kita dapat pada D atau jumlah kebutuhan bahan baku itu 260, untuk biaya pemesanan sekali pesannya 225.000, untuk hanya itu 200. Untuk EOQ kita menggunakan rumus ini akar 2 dikali S dibagi H itu kita dapat 255. Lalu untuk OC kita mendapatkan 25.490 perak. Lalu untuk HC kita memperoleh 25.500 perak. Untuk TMC kita peroleh 12.350.000. Untuk TAC kita mendapatkan 50.990 perak, sehingga total biayanya yaitu ada 12.490 perak. Nah, begitupun untuk data pada Albusmin. Kita memasukkan semuanya, kita peroleh totalnya itu ada 320 kebutuhan produk Albusmin dalam satuan strip. Lalu kita tentukan input datanya seperti yang bisa kita lihat. Untuk permintaan tahunnya 320, operasinya 365, rata-ratanya 26,67, harga per stripnya 58.240 perak. Untuk biaya pemesanannya 25.000, service levelnya 0,97. Untuk nilai Z-nya itu kita pakai 1,88, biaya simpan per strip per tahunnya itu 200, dan lead time-nya 3. Serta rata-rata lead time-nya kita peroleh 0,0082. Selanjutnya untuk hasil dari EOQ, di sini kita gunakan D-nya itu jumlah kebutuhan bahan baku per tahunnya 320, untuk biaya pemesanan sekali pesannya itu 25.000, untuk hanya atau biaya penyimpanan per unit itu 200 perak. Untuk EOQ itu kita peroleh sebesar eh, 283, sedangkan OC-nya kita peroleh 28.269 perak. Untuk HC 28.300 perak. TMC kita peroleh 18.636.800 perak. Sedang terus TAC-nya kita peroleh 56.569 perak. Sehingga total biayanya adalah 18.693.369 perak.
Selanjutnya saya akan merunning EOQ menggunakan software OGM, di mana ini pertama kita klik eh, inventory, lalu pilih yang economic order quantity EOQ model. Lalu di sini title-nya bisa kita tulis untuk produk pertama, misalnya itu Praxion EOQ ke 71 bebas. Lalu langsung kita klik OK. Lalu di sini ada demand rate, di mana itu total dari jumlah permintaan dalam 1 tahun. Di sini sebesar 290, setup ordernya sebesar 25.000, hold carry-nya sebesar 200, untuk unit cost sebesar 25.360. Lalu jika sudah langsung kita solve saja. Nah, di sini ada dua output. Pertama ada output result dengan total cost sebesar 7.408.252. Lalu berikut merupakan kurva kosnya. Selanjutnya kita akan running produk kedua, yaitu Sitoria untuk EOQ. Pertama inventory, terus ke EOQ model, lalu title-nya ini Sitoria EOQ kelompok 71 tugas. Lalu kita klik OK. Lalu di sini demand rate untuk Sitorai sendiri sebanyak 260 demand. Setup cost-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 25.000. Holding cost juga itu sama 200. Lalu untuk unit cost-nya 47.500. Ini kita solve. Lalu berikut merupakan hasil resultnya. Di sini total cost-nya sebesar 12.400.990. Berikut merupakan kurva cost-nya. Selanjutnya untuk produk ketiga di sini ada Albusmin. Pertama, caranya sama seperti sebelumnya, itu inventory lalu ke EOQ model. Lalu nih title-nya bisa kita tulis Albusmin EOQ 7112. Lalu oke. Untuk nilai demand dari Albusmin sendiri itu 320, setup cost-nya 25.000, holding carry-nya 200, untuk unit cost-nya 58.240. Lalu kita solve. Berikut merupakan hasil dari resultnya. Untuk total cost Albusmin sendiri sebesar 18.693.370. Nah, berikut merupakan kurva cost dari Albusmin. Selanjutnya untuk metode integer programming, kita pertama kali menggunakan software Excel dibantu dengan solver nantinya. Nah, di sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu tabel yang sesuai dengan permasalahan kita. Nah, di sini untuk produk Praxion kita masukkan untuk modalnya itu 25.360. Sedangkan untuk Sitoria kita masukkan 47.500. Untuk Albusmin 58.240. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua itu kita masukkan dulu 40, 25, 50. Untuk laba atau keuntungannya itu kita masukkan 63.000, 60.040. Untuk Sitoria 9.500. Untuk Albusmin 14.560 perak. Nah, untuk kapasitas maksimumnya kita yang pertama 80.000, yang kedua itu 200. Nah, di sini untuk tabel yang bawah ini fungsi tujuannya kita masukkan 6, 3, 40. Untuk tutorialnya 9.500. Untuk Albusmin itu 14.560. Untuk fungsi kendala yang pertama itu 25.360, 4.7.500, dan 58.240. Untuk fungsi kendala yang kedua itu 40, 25, 950. Ya, untuk kapasitas maksimumnya ini kita tulis eh, yang pertama itu 80.000 dan ini 200. Oke, untuk variabel keputusan ini merupakan nanti itu berapa produk yang harus kita produksi nantinya, baik X1, X2 maupun X3. Selanjutnya untuk nilai variabel keputusan ini merupakan keuntungan yang diperoleh apabila kita menjual produk X1 berapa, X2 berapa, dan X3-nya berapa.
Oke, selanjutnya untuk variabel keputusan ini kita menggunakan rumus eh, sama dengan sum produk dikali, ini kita syarat semuanya, titik koma, kita ke ini. Selanjutnya untuk ini juga sama, kita pakai sum produk, tanda kurung, titik koma, variabel keputusan, variabel keputusan. Begitupun untuk yang ini, kita bisa produk, sum produk. Selanjutnya kita akan menggunakan solver. Nah, untuk yang set objek ini kita pilih nilai variabelnya. Terus untuk to-nya kita pilih max. Untuk by changing-nya kita pilih variabel keputusannya. Lalu untuk misalnya untuk kita untuk subject to the constraint-nya kita klik dulu add. Lalu kita pilih variabel keputusannya, kita untuk constraint-nya. Oh, salah. Untuk ini kita masukkan yang ini. Lalu untuk constraint-nya kita pilih ini. Kita klik add. Selanjutnya ini kita klik. Lalu untuk yang constraint-nya itu 200, kita klik add. Lalu yang terakhir itu ini variabel keputusan. Lalu kita pilih dengan integer. Add. Kalau sudah selesai. Setelah itu kita langsung kita pastikan dulu sim select solvingnya metodenya yang kita pilih itu simplex LP. Lalu kita klik solve. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul variabel keputusannya itu untuk hasil yang optimal, itu kita harus memproduksi S1 atau fraksian sebanyak 3. Lalu untuk historiannya itu 0, untuk algoritmnya itu 0. Nah, di sini variabel keputusannya itu di sini sudah keluar berapa produk yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu harus memproduksi fraksian sebanyak 3, sedangkan untuk historia dan juga algoritmin itu 0. Nah, di sini sudah mendapatkan berapa sih keuntungan yang didapat apabila kita memproduksi 3 fraksion dan juga 0 untuk syariah dan juga al-musmin, yaitu sebesar 19.020 perak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan merunning integer programming menggunakan software Tora. Ini software Tora sudah terbuka, lalu kita bisa klik pop-up main menunya. Lalu kita pilih integer programming, lalu langsung go to input screen. Ini ada problem title, bisa kita tulis integer programming ke 7112 dengan number of variabelnya 3, lalu number of constraints-nya 2, lalu kita klik enter. Nah, untuk variabel name ini bisa kita tulis x1, x2, x3. Untuk maksimisnya ini didapatkan dari nilai fungsi tujuan atau nilai z, yaitu 6340, 9500, 14560. Untuk constraint pertama yaitu 25360, 47500, terus 58240. Ini tandanya kurang dari sama dengan karena kita menggunakan yang maximize. Nah, untuk RHS-nya ini sebesar 80.000. Lalu untuk constraint kedua itu 40, 25, 50. Dan ini juga kurang dari karena sama-sama menggunakan metode maximize. Nah, untuk RHS-nya di sini 200. Lalu langsung kita solve menu, di sini kita save dan klik solve problem. Nah, untuk select output option bisa kita pilih yang automate BNB atau branch and bound. Di sini terdapat dua visible solution, di mana kita menggunakan solusi yang paling optimal itu yang seproblem 13 dengan objek variabel z yaitu 19.020, lalu yang memproduksi 3 fraksion 0 Sitaria dan 0 Albusmin. Ini bisa kita buktikan dengan melihat output dari user build BNB. Nah, di sini kita bisa klik yang warna hijau ini, lalu kita klik variabel yang nilainya masih koma, karena dia belum integer. Nah, ini kita pilih yang N30 terlebih dahulu karena kita akan mengerjakan mulai dari yang kiri. Lalu di sini ada dua hijau lagi. Kita mengerjakan yang N41 dulu karena N41 merupakan turunan dari N30, di mana kita dari awal sudah mengerjakan bagian kiri, maka kita selesaikan bagian kiri sampai benar-benar selesai, baru kita mengerjakan bagian kanan atau N31.
Dulu di sini kita klik lagi. Selanjutnya di sini sudah tidak ada eh subproblem yang koma. Lalu kita pilih yang N31. Nah, selanjutnya ini sudah tidak ada yang hijau lagi. Kita bisa menentukan nilai yang paling optimal atau solusi paling optimal dari ini di N62 karena warnanya pink dan ada tulisan base L bone. Itu berarti merupakan solusi paling optimal. Di sini dengan nilai eh fraksionnya 3, albusmin 0 dan sitoria 0. Lalu nilai Z-nya sebesar 19.020. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil dan pembahasan dari metode dynamic programming. Di sini ada input data dan output datanya. Untuk input data kita menggunakan software WinKSB, lalu menggunakan metode knapsack problem. Nah, di sini tuh terdiri dari 10 jenis bahan baku dengan kapasitas maksimum gudang sebesar 55 kilo yang meliputi polisilen, fraksion, proris, sitoria, Microlax, albusmin, lauriskin, ozen, nebasetin, dan Rexkov. Setiap bahan baku memiliki jumlah stok berat per dus serta nilai ekonomi berbeda yang digunakan sebagai dasar perhitungan optimasi dengan software WinCashB melalui unit capacity required dan return function. Nah, proses perhitungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas gudang dan batas unit available untuk memperoleh kombinasi pembelian bahan baku yang optimal dan sesuai kondisi nyata. Lalu di sini ada output datanya. Untuk outputnya ini menunjukkan bahwa kapasitas gudang yang sebesar 55 kilo ini hampir terpakai seluruhnya dengan sisa kapasitas 0,50 kilo melalui pemilihan fraksian sitoria dan albusmin. Nah, ketiga bahan baku tersebut dipilih karena memberikan nilai return paling optimal dengan total keuntungan sebesar 25.647.200 dan nilai CPU sebesar 23,97. Hasil optimasi menunjukkan bahwa kapasitas gudang dan modal perusahaan dialokasikan secara maksimal pada bahan baku yang memiliki nilai ekonomi tertinggi. Selanjutnya, eh, ada metode shortest route, di mana di sini juga ada input dan output datanya. Untuk input data, di sini nih, shortest route ini terdiri dari 24 jalur, dari jalur A hingga jalur X yang memuat data dari start node, end node, dan distance sebagai bobot setiap rute. Nah, node 1 digunakan sebagai origin dan node 11 sebagai destination dengan jenis jaringan undirected, sehingga setiap jalur dapat dilalui dua arah. Seluruh data jarak antar node diproses untuk menentukan rute perjalanan paling efisien dengan total jarak terpendek dari titik awal menuju titik tujuan. Nah, di sini ada output datanya di mana output shortest route menunjukkan bahwa lintasan optimal yang diperoleh adalah node 1, 5, 6, 10, dan 11 dengan total jarak sebesar 817. Rute tersebut melalui jalur melalui jalur DNR dan X dengan kumulatif distance berturut-turut sebesar 223, 451, 802 hingga mencapai 817 pada titik tujuan akhir. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi jalur tersebut merupakan rute paling efisien karena memiliki total bobot jarak paling kecil dibandingkan alternatif lintasan lainnya. Selanjutnya ada input data dari metode Economic Order Quantity dan Continuous Review. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai input data dari EOQ produk fraksion, di mana input EOQ menunjukkan bahwa total kebutuhan bahan baku fraksion sebesar 290 unit per tahun dan rata-rata permintaan bulanan 24,17 unit dan rata-rata permintaan harian 0,79 unit. Perusahaan beroperasi selama 365 hari per tahun dengan lead time pemesanan selama 3 hari sehingga data permintaan digunakan sebagai dasar perencanaan persediaan. Parameter biaya yang digunakan meliputi harga bahan baku sebesar 25.360 per unit, biaya pemesanan sebesar 25.000 per order, dan biaya simpan sebesar 200 per unit per tahun dengan service level sebesar 97%. Seluruh parameter tersebut di-input ke dalam software Microsoft Excel dan PubQM untuk menghitung EOQ yang paling efisien. Fluktuasi permintaan pada setiap bulan menunjukkan adanya ketidakpastian persediaan sehingga diperlukan pengendalian stok yang optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada input data EOQ pada produk Sitoria. Nah, input data EOQ pada produk Sitoria ini permintaan bulanannya rata-rata itu 21,67 unit, rata-rata permintaan hariannya 0,71 unit, di mana dengan lead time yang sama seperti sebelumnya itu 3 hari dan waktu beroperasi sama itu 365 hari.
Lalu untuk biaya bahan bakunya sebesar 47.500 per unit, biaya pemesanan ya 25.000 per order, dan biaya simpannya 200 per unit. Dengan service level sama sebesar 97%. Lalu di sini ada EOQ pada produk Albusmin, di mana input datanya eh, kebutuhan bahan baku albusmin ini sebesar 320 unit per tahun dengan rata-rata permintaan bulanannya 26,67 unit dan rata-rata permintaan hariannya 0,88 unit. Dengan waktu beroperasi ya itu 365 hari dan lead time-nya sebesar 3 hari. Lalu parameter biaya yang digunakan meliputi bahan baku sebesar 58.240 per unit, biaya pemesanannya 25.000 per order, dan biaya simpannya 200 per unit dengan service level sebesar 97%. Oke, selanjutnya yaitu untuk output data pada selanjutnya yaitu output data pada EOQ produk Praxion di mana menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal sebesar 290. Selanjutnya yaitu output data EOQ pada produk Praxion yang menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 269,26 unit dengan parameter permintaan tahunan 290 unit, biaya pemesanan 25.000 per order dan juga biaya simpan 200 per unit per tahun. Hasil perhitungan menghasilkan annual setup cost dan juga annual holding cost yang seimbang sebesar 26.925,82 sehingga total biaya persediaan minimum mencapai 53.851,65. Selain itu total biaya keseluruhan yang terdiri dari biaya material dan juga biaya persediaan sebesar 7.408.252 perak dengan total biaya material mendominasi pengeluaran perusahaan. Grafik EOQ juga menunjukkan titik perpotongan antara holding cost dan juga setup cost pada jumlah pemesanan 269,26 unit yang menandakan kondisi biaya paling efisien. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemesanan sebesar 269 unit merupakan strategi persediaan paling optimal untuk meminimkan total biaya pada produk Praxion. Selanjutnya yaitu output pada produk Historia, di mana jumlah pemesanan yang optimal itu 554,95 unit dengan permintaan tahunan itu 260 unit, biaya pemesanan 25.000 per order dan juga biaya simpan 200 perak per unit per tahun. Hasil perhitungan menghasilkan annual setup cost dan juga annual holding cost yang seimbang sebesar 25.495,1 sehingga total biaya persediaan minimum mencapai 50.990 perak, koma dua. Selain itu, total biaya keseluruhan yang terdiri dari biaya material dan juga biaya persediaan sebesar 12.400.990 perak dengan total biaya material sebesar 12.350. Grafik Oki juga menunjukkan titik perpotongan antara holding cost dan juga setup cost pada jumlah pemesanan 254,95 unit yang menandakan kondisi biaya paling efisien. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemesanan sebesar 254,95 unit merupakan em, strategi persediaan paling optimal untuk meminimalkan total biaya pada produksi Toria. Selanjutnya pada produk Albusmin, di mana em, jumlah pemesanan optimalnya itu 282,84 unit dengan permintaan tahunan 350 unit, biaya pemesanan 25.000 per order dan juga biaya simpan 200 perak per unit per tahun. Hasil perhitungan menghasilkan annual setup cost dan juga annual holding cost yang seimbang yaitu 28.284,27 sehingga total biaya persediaan minimum mencapai 56.568,54. Selain itu total biaya keseluruhan yang terdiri dari biaya material dan juga biaya persediaan sebesar 18.653,370 perak dengan total biaya material sebesar 18.636.800 perak. Grafik EOQ juga menunjukkan perpotongan antara holding cost dan juga setup cost yang pada jumlah pemesanan 282,8 unit yang menandakan kondisi biaya paling efisien. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemesanan sebesar 282,84 unit merupakan strategi persediaan yang paling optimal untuk meminimalkan total biaya pada produk Albusmin. Selanjutnya ini merupakan output dari continuous review pada produk Praxion, di mana menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point yang optimal sebesar 12,4143 unit dengan kuantitas pemesanan optimal sebesar sebanyak
270,5880 unit. Sistem persediaan ini juga memerlukan safety stock sebesar 10,0,0363 unit untuk menjaga rata-rata persediaan tetap stabil pada 445,3303 unit. Hasil perhitungan menghasilkan total biaya relevan persediaan sebesar 56.126,33 yang berasal dari biaya pemesanan, penyimpanan, dan juga backholder. Selain itu, total biaya akuisisi tercatat sebesar 7.354,400 sehingga kebijakan continuous review mampu meminimalkan resiko kekurangan stok dan mengoptimalkan biaya persediaan perusahaan. Selanjutnya pada produk Victoria yaitu menunjukkan titik pemesanan kembali itu yang optimal pada 6,5771 unit dengan kuantitas pesanan optimal sebanyak 255,4625 unit. Sistem persediaan ini memerlukan safety stock sebesar 4,4451 unit untuk menjaga rata-rata persediaan tetap stabil pada 132,1763 unit. Hasil perhitungan menghasilkan total biaya relevan persediaan sebesar 51.981,76 yang berasal dari biaya pemesanan, penyimpanan, dan juga backholder. Selain itu, total biaya akuisisi tercatat sebesar 12.350.000 sehingga total biaya akuisisi tercatat sebesar 12.350.000 sehingga kebijakan continuous review mampu meminimalkan resiko kekurangan stok dan mengoptimalkan biaya persediaan perusahaan. Selanjutnya yaitu pada produk albusmin, di mana titik pemesanan kembali itu optimalnya pada 7,2427 unit dengan kuantitas pesanan optimal sebanyak 283,3380 unit. Sistem persediaan ini memerlukan safety stock sebesar 4,6187 unit untuk menjaga rata-rata persediaan tetap stabil pada 146,2877 unit. Hasil perhitungan menghasilkan total biaya relevan persediaan sebesar 57.551,52 yang berasal dari biaya pemesanan, penyimpanan, dan juga backholder. Selain itu, total biaya akuisisi tercatat sebesar 18.636.800 sehingga kebijakan continuous review mampu meminimalkan risiko kekurangan stok dan juga mengoptimalkan biaya persediaan perusahaan. Selanjutnya untuk input data pada integer programming, ini yang pertama kita menggunakan software Excel, di mana kita menggunakan tiga variabel keputusan dengan koefisien fungsi tujuan sebesar 6.340, 9.500, dan juga 14.560, serta dua fungsi kendala dengan kapasitas maksimum masing-masing 80.000 dan juga 200. Proses optimasi dilakukan dengan memasukkan fungsi tujuan pada set objektif untuk memaksimalkan keuntungan variabel keputusan pada by changing, serta fungsi kendala pada subject to the constraint menggunakan rumus sum product dan juga kriteria integer. Metode penyelesaian yang digunakan adalah simplex LP untuk memperoleh solusi optimal yang memenuhi seluruh batasan model linear programming. Hasil akhir pada solver result menunjukkan notifikasi solver found a solution yang menandakan bahwa solusi optimal berhasil ditemukan pada daerah visible dengan seluruh kendala terpenuhi. Selanjutnya yaitu kita input pada software Tora, di mana terdiri dari tiga variabel keputusan juga, yaitu ada fraksian sebagai X1, kriteria X2, dan juga albus-min X3 dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Fungsi tujuan untuk menggunakan koefisien 6.340, 9.500, dan juga 14.560, sedangkan dua fungsi kendala memiliki kapasitas maksimum 80.000 dan juga 200 dengan bentuk pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan yaitu dengan bentuk pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Seluruh variabel keputusan ditetapkan memiliki lower bound sebesar 0, upper bound tidak terhingga, serta bertipe integer karena output dinyatakan dalam satuan utuh. Input data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan optimasi pada software Tora untuk memperoleh solusi integer programming yang paling optimal dan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya untuk output data pada software Excel itu bahwa keuntungan maksimum sebesar 19.020 diperoleh dengan produksi Praxion sebanyak 3 unit, sedangkan Ceria dan Albusmin sebanyak 0. Model menggunakan tiga variabel keputusan dan dua fungsi kendala yang seluruhnya berhasil memenuhi batas kapasitas sehingga solusi berada pada daerah visible. Penggunaan sumber daya pada kendala pertama sebesar 76.080 dan dari kapasitas 80.000, sedangkan kendala sebesar
Sedangkan kendala kedua sebesar 120 dari kapasitas maksimum 200, hasil optimal C dalam bentuk bilangan bulat ini menunjukkan bahwa keputusan produksi dapat diterapkan secara realistis untuk memperoleh keuntungan paling optimal bagi perusahaan. Selanjutnya untuk output data software dan juga Tora di sini yaitu output data dengan menggunakan software Tora yang bahwa metode automate branch and bound menghasilkan dua solusi layak yaitu problem keempat dengan nilai fungsi tujuan 14.560 dan subproblem ke-13 dengan nilai fungsi 19.020. Solusi terbaik diperoleh pada subproblem ke-13 dengan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0 sehingga perusahaan disarankan memproduksi fraction sebanyak 3 unit untuk memperoleh keuntungan maksimum. Proses user guide BND juga menunjukkan bahwa solusi optimal ditemukan pada subproblem N62 dengan status integer dan nilai Z sebesar 19.020. Selain itu, beberapa node seperti N21, N43, dan juga N53 dinyatakan invisible sehingga secara sistem otomatis menolak solusi yang tidak memenuhi kendala operasional dan juga kapasitas yang tersedia di mana metode dynamic programming digunakan untuk menentukan kombinasi distribusi produk yang paling optimal dengan kapasitas maksimum sebesar 55 kg. Pengolahan menunjukkan bahwa produk yang dipilih yaitu Fraxion sebanyak 4 dus, Historia 20 dus, Albusmin 15 dus, dengan total keuntungan 25.647.200 perak. Produk lain tidak dipilih karena kurang efisien dalam penggunaan kapasitas distribusi yang dibandingkan dengan nilai keuntungan yang diperoleh. Selain itu, sisa kapasitas distribusi hanya 0,5 kilo, sehingga menunjukkan bahwa ruang distribusi telah dimanfaatkan secara maksimal. Penggunaan metode dynamic programming membantu perusahaan menentukan prioritas produk yang memberikan keuntungan tertinggi dengan penggunaan kapasitas yang paling efisien. Selanjutnya yaitu metode shortest route yang digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling efisien dari PT Parus menuju APTK 24 Rungkut. Dengan metode jalur terbaiknya itu pada node 1, 5, 6, 10, 11 dengan total jarak sebesar 817. Jalur itu dipilih karena memiliki total bobot jarak paling kecil dibandingkan dengan alternatif rute lain pada jaringan distribusi. Lalu untuk metode economic order quantity selanjutnya yaitu metode economic order quantity yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dengan biaya persediaan minimum pada setiap produk. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa Prasian memiliki jumlah pemesanan optimal sebesar 269,26 unit, Sitoria 254,95 unit, Albusmin sebesar 282,84 unit. Metode continuous review hanya menghasilkan pemesanan yang hampir sama tetapi dilengkapi dengan safety stock dan reorder point untuk mengurangi risiko kekurangan stok. Perbedaan hasil terjadi karena metode EOKI hanya mempertimbangkan biaya pesan dan juga biaya simpan, sedangkan continuous review mempertimbangkan ketidakpastian permintaan selama lead time. Hasil menunjukkan bahwa EOKI lebih efisien dan menekan biaya pengendalian persediaan, sedangkan continuous review lebih efektif dalam menjaga keamanan stok persediaan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode intensive programming yang digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang memberikan keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perusahaan. Hasil Excel dan juga Tora menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya memproduksi Prasia sebanyak 3 unit, sedangkan Historia dan juga Albusmin tidak diproduksi. Solusi tersebut menghasilkan keuntungan minimum sebesar 19.020 dengan seluruh kendala masih berada pada daerah visible. Pada software Tora, proses branch and bound menghasilkan beberapa subproblem sebelum diperoleh solusi optimal pada subproblem ke-13. Penggunaan metode integer programming membantu perusahaan menentukan keputusan produksi yang paling optimal sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan memperoleh keuntungan maksimal. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini terdapat 4 poin, begitupun juga dengan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan metode dynamic programming dengan model knapsack problem pada software WinCasB diperoleh kombinasi distribusi optimal yaitu Fraxion sebanyak 4 dus, Sitoria sebanyak 20 dus, Albusmin sebanyak 15 dus dengan kapasitas maksimum 55 kilo. Kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan sebesar 25.647.200 dengan sisa kapasitas distribusi sebesar 0,50 kilo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode dynamic programming mampu membantu perusahaan menentukan kombinasi produk distribusi yang paling efisien dan menguntungkan. Untuk kesimpulan nomor 2, berdasarkan metode shortest route
pada software POM-QM diperoleh jalur distribusi paling efisien melalui node 1, 5, 6, 10, 11 dengan total jarak sebesar 817. Jalur tersebut dipilih karena memiliki total bobot jarak paling kecil dibandingkan alternatif rute lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode shortest route mampu membantu perusahaan meminimalkan jarak tempuh dan biaya distribusi produk. Ketiga, berdasarkan metode EOQ dan continuous review, diperoleh jumlah pemesanan optimal serta reorder point dan safety stock untuk produk Praxion, Storia, dan Albusmin. Metode EOQ menghasilkan biaya pengendalian persediaan yang lebih kecil, sedangkan metode continuous review lebih efektif dalam mengantisipasi risiko stock out. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua metode mampu membantu perusahaan menentukan kebijakan persediaan yang lebih optimal. Untuk kesimpulan nomor 4, berdasarkan metode integer programming dengan branch and bound, software Excel Solver dan Tora diperoleh keputusan optimal yaitu memproduksi fraksian sebanyak 3 unit. Dengan Sitoria dan Albusmin tidak diproduksi. Keputusan tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 19.020 dengan seluruh kendala masih berada pada daerah visible. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode integer programming mampu membantu perusahaan menentukan keputusan produksi yang paling optimal dan efisien. Untuk saran yang ke satu, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan metode fuzzy dynamic programming atau goal programming agar hasil optimasi distribusi lebih visible. Nah, metode tersebut mampu mempertimbangkan ketidakpastian kapasitas dan permintaan produk. Kedua, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan metode Dijkstra algorithm atau Facile Routing Problem atau VRP untuk menentukan jalur distribusi yang lebih efisien. Metode tersebut mampu mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan waktu tempuh pengiriman. Ketiga, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan metode periodic review atau probabilistic inventory model dalam pengendalian persediaan. Metode tersebut lebih efektif dalam mengantisipasi fluktuasi permintaan dan lead time. Untuk keempat, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan metode goal programming atau mixed integer programming dalam menentukan keputusan produksi. Metode tersebut menghasilkan solusi optimasi yang lebih kompleks dan optimal. Kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.